aku lagi jalan ke kamar. Nah, pas keluar kamar, aku kan nggak tahu ya mana. Aku seingatku itu, oh jalan liftnya tuh ke sini, ke kanan. Iya, iya. Nah, kok buntu Waduh, gitu. terus Nah, gimana, Kak? aku kan toleh gitu loh sama temanku. Terus aku akhirnya ya ketakutan sama temanku lari. Halo semuanya, kembali lagi di MIS Media Inspirasi Siswa Spenfora. Perkenalkan, nama aku Kansa Azalea dari kelas 8C. Hari ini aku bersama kakak-kakak cantik dari Spenfora yang berprestasi di atlet bidang bela diri, yaitu lebih tepatnya karate. Kira-kira siapa tuh? Boleh dong kenalan, Kak? Hai, nama aku Lintang Nadia Karim dari kelas 9C. Hai, aku Raisa Maimis Alzara dari kelas 9A. Oke, halo Kak Lintang, halo Kak Raisa. Hai. Halo Kanisa. Nah, kakak kan habis memenangkan lomba karate kejuaraan tingkat kota. Bagaimana perasaannya kakak saat melaksanakan lombanya itu? Apakah gugup, takut? Takut sih, takut. Kalau aku takut. Takut kalah gitu ya kak ya? Iya, takut kalah, takut banyak pokoknya takut. Kalau Kak Raisa gimana? Aku lebih ke gugup, sebenarnya takut ada. Gugup juga ada berarti ya? Ya, Oke. Terus sebelum lomba itu orang tua kakak itu support atau menyemangati dulu gak? Pasti dong. Pasti support, pasti menyemangati. Ya. Kalau Kak Raisa gimana? ya sama kayak Lintang, selalu support. Nah, kalau boleh tahu Kak Lintang itu sejak kapan kalau kakak itu suka sama karate? Mungkin dari baru-baru ini sih, 2020. Oh, 2020. Iya, Berarti masih 2020. beberapa tahun yang lalu ya. Oke. Iya. Kalau Kak Raisa? Kelas aku udah lama dari 2018. Oh, 2018. Berarti beda 2 tahun ya? Iya. Ini senior aku ini. Oh, senior ya. Oke. Kalau Kak Lintang itu suka karate itu sekedar hobi atau ingin mendapatkan prestasi saja? Kalau aku sebenarnya awalnya itu hobi aja sih, kayak Oh, hobi. nggak ngejar prestasi dan kayak ya udah biar buat senang-senangan aja, buat ada kebiasaan olahraga. Mau mengisi waktu luang juga ya? Kak? Iya, tapi ketika SMP ini Mhm. lebih fokus ke buat masuk SMA kan, kalau menang kan bisa dibuat jalur prestasi ke SMA. Oh, bisa lewat jalur prestasi. Ya, jadi difokuskan ke itu juga. Kalau dulu hobi doang, kalau sekarang fokus. Lebih fokus buat masuk SMA ya, Kak? Iya. Kalau Kak Raisa? Kalau aku udah dari awal ya ikut karate itu tujuannya emang buat jalur prestasi masuk SMP gitu. SMP, oke. Terus apa tanggapan orang tua Kak Lintang dan Kak Raisa ini pas kakak itu mulai suka atau pengen nyoba jadi atlet karate ini? Mungkin Raisa Raisa duluan. duluan boleh. Oh, oke, aku duluan aja deh. Oke. Aku sebenarnya kan aku ikut karate tuh diajak sama teman aku. Oh, diajak gitu Iya, ya? diajak. Terus? Aku kan emang anaknya dulu suka ikut-ikutan temen. Oh, iya. Ikut-ikutan teman. Terus kebetulan temanku yang ngajak ini keluar karate. Oh, Keluar, iya. kenapa tuh Kak kalau boleh tahu? Kenapa keluar? Oh, nggak ada alasan spesifik sih. Mungkin dia malas aja ya. Oh, malas buat latihan gitu Iya, ya? malas latihan lagi. Terus karena dia keluar, karena aku suka ikut-ikutan temen, aku pingin keluar juga. Tapi nggak dibolehin sama ayahku, karena katanya kayak kapan lagi nyoba satu kegiatan yang didalami gitu loh. Jadi aku kan nggak pernah ikut kegiatan yang dalam sampai ikut kejuaraan gitu, nggak pernah. Jadi dilanjutin gitu ya Kak ya? Iya, sukanya tuh bukan karena aku yang emang suka gitu, enggak. Dari awalnya dari orang tua dulu. Oh, Terus jadi kayak orang lama-kelamaan tua. jadi suka, iya. Kalau Kak Raisa gimana? Kalau aku dari kenal karate dari omku ya. Omku Oh, dari itu om. guru karate. Oh, pelatih berarti ya Kak? Ya, pelatih. Nah, di situ aku disuruh orang tuaku untuk nyoba kegiatan tersebut. Ya, jadi oke lah aku coba, ternyata kok lingkungannya juga bagus juga buat aku. Oh, jadi rata-rata ini kayak disuruh orang tua gitu ya Kak ya? Iya. Ya. Oke. Terus kalau dari Kak Lintang sendiri itu yang bikin kakak tertarik sama karate itu apa?
Seru aja sih, Seru kayak aja. iya seru aja. Kan lingkungan pertemuannya juga seru, terus latihan itu juga seru. Yang paling seru itu yang bikin nggak pingin ninggalin karate itu pas turnamen keluar kota sih, ya kan? Iya, karena seru juga ya Kak ya. Seru. Apalagi kalau misal kayak turnamen luar kota kan biasanya orang tua ini jarang ikut karena mungkin jauh. Iya. Jadinya kita kayak ya udah kita hidup sendiri, kita sama teman-teman, sama cuman didampingi pelatih aja. Terus kita ngerasain kayak lebih mandiri. Ya, Oh, lebih jadi ngerasa mandiri. lebih mandiri tanpa orang tua Iya. gitu ya, Kak, ya. Oke. Kalau dari Kak Raisa, kalau Kakak tertarik karate itu Aku dari kenangan-kenangan sama kayak Kak Lintang. Dari situ saat awal sih aku sebenarnya punya teman ya, sebelum deket sama Kak Lintang ini aku ada teman beberapa. Nah, aku kira mereka pokoknya sebenarnya taring banget. Oh, Untuk jadi Kak Lintang ini sama Kak Raisa itu berteman karena ini. Karena sama-sama karate gitu. Sebelum masuk SMP itu udah kenal. Oh, Iya. satu SD gitu atau Enggak, gimana? ya ini tempat Oh, latihan. karate, tempat latihan. Ya kan, aku kan yang ngajak aku itu kebetulan ke tempat latihan latihannya Raisa juga. Iya. Raisa ini dulu seniorku, makanya aku tadi pernah bilang kan, aku kan baru masuk. Raisa itu udah kayak ya Udah lama istilahnya- gitu menetap. Iya, udah lama. Istilahnya udah senior lah. Jadi kenal dari situ. Terus ternyata pas PPDB aku lihat ada namanya Raisa di SMP 4. Beda jalur sih, pas itu kan dia jalur karate ya. Oh, iya. Japres lomba, aku pas itu pakai nilai. Terus kayak, loh ada Raisa, terus ya udah akhirnya. Ternyata satu SMP gitu ya Kak Iya, ya. ternyata satu SMP. Kalau boleh tahu emang di mana sih Kak tempat latihan karate Kakak berdua ini di mana? Kita beda sih sekarang. Oh, beda. Beda, dulu sama sekarang beda. Kalau dulu itu di mana? Ini tempat latihannya sekarang. Aku dulu di itu ya, Parang 4. Terus pindah karena sabuknya sudah meningkat. Aku bikin dojo sendiri, kayak tempat latihan sendiri. Oh, Dojo jadi itu latihan tempat sendiri gitu. Ya, Oke, kalau Kak Lintang? Dulu aku di dojo yang Raisa ini. Oh, gitu. Kalau sekarang Kak Lintang di mana? Sekarang kan ada orang tua itu bikin dojo. Iya. Orang tua bikin dojo yaitu perkumpulan orang tua. Nah, salah satu orang tuanya ini ayahku. Oh, iya. Jadi ya otomatis aku latihan di situ. Kalau boleh tahu dojo itu apa Kak? Dojo itu tempat latihan. Oh, Iya. tempat latihan Iya. versi bahasa karatenya ya. Iya, bahasa karatenya itu tempat latihan. Nah, di dalam karate itu kan ada komite. Itu benar nggak? Komite, Iya, ya. komite. benar. Komite, ya. Bisa nggak Kak jelasin tuh komite itu apa? komite itu seperti pertarungan. Ya, Oh, tarung pertarungan. bebas gitu. Ya, Tarungan bebas. Maksudnya Tapi gimana? bukan Maksudnya pertarungan bebas. iya, pertarungan tapi dengan peraturan karate itu sendiri. Kan Oh, Ya, ada setiap peraturannya sendiri. setiap bela diri kan punya peraturan pertarungannya sendiri-sendiri. kalau kata itu apa Kak? Kata. Kalau kata Lebih itu ke seni. iya Oh, seni. seni. Kayak jurus gitu. Jadi Kalau orang komite silat dan bilangnya. kata itu beda ya Kak ya? Beda. Oke. Terus apa aja sih Kak gerakan yang ada di karate yang Kak Lintang dan sama Kak Raisa tuh tahu gitu? Banyak banget ya. Wah, Banyak ya? Banyak banget. Banyak Kalau banget. nggak salah aku pernah searching itu ada 36 ya. Itu Wow. Lebih Nggak ya? tahu deh. Lebih. Banyak pokoknya. Kalau gerakan yang paling Kak Lintang dan Kak Raisa suka dan paling dikuasai itu apa? Kalau aku mungkin bukan gerakan ya, mungkin lebih ke kata. Oh, kata. Iya. Kalau aku lebih ke komite. Komite. Ya. Terus kalau menurut Kak Lintang dan Kak Raisa itu kenaikan sabuk itu gimana gitu Kak? Ini Warnanya gimana gitu? Kalau aku sih deg-degan sih, tapi kayak aku ngerasa kenaikan sabuk itu menurut aku ya, menurut aku itu nggak sedeg-degan turnamen. Iya betul. Soalnya kan kayak kalau kenaikan sabuk itu pasti kayak misal aku dari sabuk biru nih, biru ke coklat. Kayak ya udah satu tujuanku sabuk coklat. Kalau turnamen kan kayak apa ya, banyak yang dipikirin, ada lawan Iya, yang iya. membuat kita bisa kalah. Kalau di kenaikan sabuk kan kita fokus ke diri kita sendiri. Ya. Kalau boleh tahu Kak Lintang itu sekarang sabuknya warna apa Kak? Aku masih sabuk coklat. Coklat. Iya. Kalau Kak Raisa Sabuk hitam. sabuk hitam. Wow. Iya. Keren. Oke, terus
Bagaimana perasaan kakak saat sebelum memulai pertandingan gitu kak? Pertandingan gitu gimana perasaannya? Takut. Takut ya? Gugup. Ya takut, gemeteran gitu. Terus kalau boleh tahu ya, kakak Kalintang sama kak Raisa itu pernah nggak mengalami cedera fisik gitu? Habis ini pernah. Bagian mana tuh kak kalau boleh tahu? Kaki. Kaki. Ya, Gimana, cedera fisik ringan atau berat? berat sih sampai nggak bisa jalan. Berat. Pernah. Kapan no kalau boleh tahu kak? Itu udah lama, 2020. 2020. Ya, Itu gara-gara apa? itu gara-gara latihan. Gara-gara latihan ya Iya. kak ya. Kalau Kalintang pernah nggak kak cedera fisik ringan atau berat? Kalau berat mungkin belum pernah. Kalau ringan sering sih, kayak mungkin apa kapalan gitu-gitu, terus berdarah, terus ini biasanya bengkak dikit. Perih gak sih kak kalau misalnya kayak ada yang berdarah? Perih sih, perih tapi kayak ya udah nggak yang perih gitu. Oke. Susah dan senangnya di karate itu apa kalau menurut Kak Raisa dan Kalintang? Lingkungannya. Lingkungan. Kalau Kalintang? Kalau susah sih mungkin lebih ke iya sih lingkungan sih kalau susah. Kalau senang banyak senangnya. Iya, banyak Pokoknya senangnya. kalau lingkungannya oke pasti senang sih. Pasti lebih senang ya daripada Iya. kebanyakan senang daripada susahnya. Iya. Terus perasaan kakak kalau juara, misalnya memenangkan juara satu itu gimana kak? Apakah bangga atau Bangga dong pastinya. Lebih terharu. terharu gitu ya kak ya? Kayak akhirnya juara satu gitu. Iya. Iya. Kalau Kalintang itu juara paling tinggi itu juara berapa? Sebenarnya kalau paling tinggi ya pasti juara 1 ya. Juara Tapi- 1? Iya, tapi kalau misalkan menurut turnamennya, menurut aku ya, Iya. aku ngerasa pencapaian tertinggiku itu di Kejur Prof tahun lalu 2022. Itu aku nggak juara 1 sih, itu juara 3. Tapi karena itu turnamen resmi, Iya. aku ngerasa bangga aja. Oh bangga gitu kan, resmi gitu Iya, ini juga turnamen resmi yang Kejur Kot ini, tapi kan tingkat kota. Iya. Kalau Kejur Prof pas itu tuh tingkat provinsi, jadi gengsinya lebih tinggi daripada yang ini. Jadi Dari kan yang kota. bangga gitu ya bisa Iya. juara 3 walaupun kayak juara Iya. 3 tapi itunya resmi Iya, gitu. Pertandingannya besar. pertandingannya besar, tinggi. Kalau Kak Raisa paling Sama, tinggi kayak juara Bintang. 1 juga. Iya, juara 1 juga. Ya, takut ya sebenarnya, saingannya tuh banyak. Tergantung musuhnya, kadang itu kan musuhnya ada yang banyak, ada yang dikit, ada yang hanya beberapa. Nah, yang paling saya takut itu saat hanya lawannya hanya sedikit, tapi apa ya, mereka itu jago-jago gitu loh. Jadi kayak takut gitu ya Kak? Takut Pas sebenarnya. gitu jadi gini. Coba kalau boleh tahu, kakak boleh nggak cerita tentang perkembangan awal hingga sampai tahap ini tuh gimana? Aku dulu. Iya. Kalau aku sebenarnya ya ini tuh belum puncak sih. Maksudnya belum yang kayak notok batas Oh kemampuan belum gitu. yang batas Iya, atas soalnya banget kan gitu ya? Soalnya kan aku ikut karate kan barusan ya. Aku ikut karate tuh 2019 akhir. Itu kan aku ikut sebentar, latihan sebentar, terus kepotong libur lebaran, puasa dan libur lebaran. Terus ya udah aku baru ikut itu. Jadi kayak kalau misal dipikir-pikir ya masih panjang perjalananku. Oke, kalau menurut Kak Raisa gimana ceritanya? Aku sempat berhenti karate sih karena harus fokus ke sekolah juga kan. Pas itu masuk SMP, ternyata aku nilaiku juga nggak terlalu Tinggi? buat masuk SMP. Dan akhirnya aku tujuanku sebenarnya ya pakai prestasi, kalau enggak jalur nilai. Kalau nilainya enggak nuntut pakai prestasi. Jadi dulu Kak Raisa ini sempat berhenti dulu gitu ya? Kayak Sempat, nggak main iya. dulu gitu? Enggak, hampir 1 tahun sih nggak mainnya. Oh hampir 1 tahun? Iya, Tahun berapa itu kalau boleh tahu Kak? 2019. Oh 2019. Berarti pas Kak Lintang ini ya? Baru Iya, ikut. Baru ikut? Baru Oke. ikut. Ya. Kalau boleh tahu gunanya pemanasan sebelum latihan itu apa sih Kak? Biar nggak cedera. Oh biar nggak cedera. Iya. Biar ototnya juga nggak kaget juga. Iya. Oke. Kalau misalnya
sebelum karate itu nggak pemanasan itu akibatnya fatal gak? Sebenarnya kerasa beratnya di badan itu kerasa. Iya. Oh karena kalau karate itu gimana ya kayak ditonjok gitu Ada tinjuan gitu? Iya. ada tekniknya sendiri. Oh ada Iya. tekniknya gitu Tapi ya. kalau di karate kayak ketonjok yang sampai berdarah gitu nggak mungkin sih. Mungkin sengaja itu. Lebih ke Biasanya kalau tanding gitu ya pakai penutup itu ya kak ya. Oh, helm. iya helm, face mask. Iya. Kalau helm itu buat umur yang bawah ya. Iya, kayak 10 tahun ke bawah. Oh 10 tahun ke bawah. Ya, kalau udah umur belasan nggak pakai helm. Kan jadi langsung free gitu. Iya, Iya. free. kan di karate kan ada itu. Kalau turnamen itu kan ada umur ya. Ada pra usia dini, pra pemula, kadet, junior, senior. enggak, under dulu, under 21 baru senior. Kalau pra usia dini itu di bawah umur 6 enggak sih? Iya. Di bawah umur 6 itu pra usia dini. Terus umur 67 itu usia dini. Umur 78. 8 sampai 9. 8 sampai 10 ya. Iya. 8 sampai 10 itu pra pemula. Terus 11 12. 11 12 itu pemula. 13 14 itu kadet. Enggak, aku sampai umur 15. Oh, 13 sampai 14 15. Iya. Kadet itu 14 15, terus 16 17 itu junior. Terus setelah junior itu umur berapa? 18 ya. 18 sampai 21 tuh dianggapnya under 21, terus di atas 21 tuh dianggapnya senior. Nah berarti kalau Kalintang sama Kak Raisa ini termasuk yang mana nih? Kadet. Kadet. Ya, kadet. Dari umur berapa tuh kalau kadet? 14 15. 14 sampai 15. Ya. Kalintang emang umur berapa kalau boleh tahu? Aku umur 14. 14. Iya. Kalau Kak Raisa? Aku umur 15. Oke. Kakak tahu gak teknik-teknik dalam karate itu kayak apa gitu? Kalau boleh tahu tolong sebutin. Yang dasar aja ya. Iya, boleh-boleh. Dasar. Yang dasar itu ada pukulan sama tangkisan. Pukulan dan 3 tangkisan. dong. Pukulan, tangkisan, tendangan. Oh ya, pukulan, tangkisan, tendangan. Itu pun ada nama-namanya sendiri. Raisa bisa diceritain ketika itu apa keseruan pas kayak turnamen terus nginep gitu, Wah, Kan ini seru banget ini. Kan pas pengalaman terseru. Oh, jadi kalau kayak gitu tuh nginep dulu gitu, Kak? kalau Iya, luar tergantung. kota. Tergantung. Oh, luar kota. Keluar katanya kalau jauh baru nginep. Emang kalau Kak Raisa gitu pernah keluar kota itu kemana aja, Kak, kalau boleh tahu? Paling jauh Jakarta. Oh, Jakarta. Tempat lahirku itu, Kak, BTW. Oh. Halo Jakarta. Halo Jakarta. Jadi kayak halo Surabaya gitu. Iya. Kalau Kalintang jauh apa kayak jauh gitu di mana? Aku kayaknya itu deh Banyuwangi sama Jogja Banyuwangi. jauh mana? Banyuwangi ya? Nggak tahu Banyuwangi itu deh. di mana ya, Kak ya? Kak, Banyuwangi tuh Jawa Timur tapi kayak ujung gitu. Kalau Jogja kan Jawa Tengah. Banyuwangi. Iya, pokoknya antara Jogja sama Banyuwangi. Aku nggak pernah ke Jakarta soalnya. Oh, oke. Belum pernah. Terus kalau misalnya begitu ada lomba-lomba di luar kota, nginepnya bareng-bareng gitu sama teman-teman gitu, Kak. Iya, bareng. satu kontingen. Naik apa itu kalau boleh tahu? Bis? Oh, naik bis. Iya. Hmm, Tergantung sih. Ada yang naik bis, ada yang naik kereta. Kemarin Banyuwangi aku naik kereta. Satu gerbang gitu. Tapi lebih sering naik bis. Iya. ya karena mungkin tiket bis Iya. lebih murah ya daripada kereta. Oh, enggak dong, lebih murah kereta dong. Oh, kereta ya. Hitungannya per orang murah. Kalau kereta kayaknya lebih lama ya? Lebih lama apa lebih Iya. cepat? Lebih Kira-kira. lama. Nggak tahu deh, pokoknya lebih seru pakai bis. Oh, lebih seru pakai bis ya. Iya, Karena soalnya bisa bisa. kayak berhenti-berenti gitu ya. Bisa Kita berhenti. satu bis itu rame sendiri. Kalau kereta kan masih ada orang-orang. Iya, jadi malu gitu ya, Kak ya. Kalau boleh tahu saat kayak nginep-nginep gitu ada kisah horor yang dikit gitu gak, Kak? Ada pastinya. Kayak misalnya digangguin gitu. Ada, aku pernah pas di Jakarta ini ya, di Iya. hotel. Aku kan keluar kamar tuh buat disuruh kumpul ke restoran gitu kan, dekat Iya. hotelnya. Nah, di situ aku sama temanku cuman sendirian. Kan lorongnya tuh sepi ya. Emang hotelnya tuh bener-bener sepi. Nah, aku di sana itu buru-buru sama temanku, ada yang ketinggalan soalnya. Nah, digangguin nih sama Iya. hantunya Digangguinnya kan. gimana tuh, Kak, kalau Kan boleh tahu? Aku lagi jalan ke kamar, nah pas keluar kamar
aku kan nggak tahu ya mana. Aku seingatku itu oh jalan liftnya tuh ke sini ke kanan. Iya, iya. Nah kok buntu Waduh, gitu. terus Nah gimana, aku, Kak? aku kan lah apa ya tolak-tolak gitu loh sama temanku. Terus aku akhirnya ya ketakutan sama temanku lari langsung Itu- balik ke lift. Itu posisinya pagi atau malam gitu? Malam habis Aduh, pertandingan. Habis pertandingan gitu ya. Iya. Jadi kayak kalau misalnya nginep jadi kita bareng-bareng gitu keluar ke ininya. Jadi nggak berani sendiri. Pernah sih aku sendiri. Pernah digangguin di lift. Diapain Kak kalau boleh tahu? Apa ya kayak bukanya tuh lama banget. Oh, jadi berhenti ngestak Iya bentar aku gitu. kayak bingung kok lama. Aku perasaan nggak selama ini deh. Apa emang hotel yang bau-bau horor gitu Iya. ya? Dari awal aku masuk itu udah Udah kok nggak enak sepi. gitu ya? Iya sepi nih hotelnya gitu. Emang hotelnya tuh yang dipilih itu di tengah kota atau di pinggir-pinggiran gitu Kak? Kayak Tengah misalnya- kota. Tengah kota. Tapi itu emang hotelnya bintang 3 sih. Oh, berarti angker gitu. Iya angker. Tapi seru ya Kak ya kalau sama teman-teman bareng-bareng gitu. Seru. Jadi kayak nggak kerasa digangguin ya. Enggak. Kita yang gangguin setannya. Kita yang gangguin. Kalau Kak Lintang gimana? Pernah nggak Kak digangguin gitu? Enggak ya? Nggak tahu sih, kayaknya enggak deh. Kayaknya enggak ya. Belum mungkin. Terus pengalaman Kakak waktu di hotel tuh kayak gimana gitu Kak? Tidur bareng atau Kita nggak selalu di hotel sih, kayak Di mes. di biasanya lebih sering itu nggak sih kayak kontingen kita Iya. itu nyewa rumah. Oh, Nyewa rumah kayak misal mungkin Gila gitu nggak sih? iya, nyewa rumah kayak misal emang rumahnya kosong gitu ya, itu kita sewa buat satu kontingen. Jadi kan kayak kalau hotel kan Lebih mahal ya, agak Iya. mahal. mahal dan apa namanya untuk tempat koordinasinya tuh mungkin agak susah ya karena kecil kan, gitu ya Kak ya? bukan iya kecil, terus kayak kamar-kamarnya kan terpisah, jadi kayak Iya. kalau mau kumpul itu harus agak susah buat ngajak kumpul gitu. Kalau misal rumah kayak pas itu di Magetan, Magetan, iya. itu kan enak satu rumah, jadi di beberapa kamar ada beberapa kamar, jadi kayak kalau misal waktu makan ya udah makan bareng sambil koordinasi ngobrol-ngobrol gitu lebih Itu sewa villa atau kontrak rumah gitu Kak? Sewa. Sewa. Iya. Villa. Bukan Atau villa rumah? sih. rumah ya Kayak rumah, sewa iya. rumah. Oh, kan bisa ya rumah disewa Kak? Itu mungkin rumah yang kayak kontrakan gitu ya, tapi sama kontingen kita disewa gitu. Oh, bisa disewa gitu ya Kak ya? Iya. Oke. Terus kalau misalnya nginep-nginep gitu berarti itu kayak bakal menjadi pengalaman yang tidak bakal terlupakan bagi Kak Lintan dan Kak Raisa ya. Banget. Betul banget. Terus kakak itu pernah nggak nginep di satu yang kayak satu ruangan gitu sama-sama tidur gitu? Nah, iya itu di Magetan itu. Kita Oh, di Magetan. satu ruangan kan bisa ya cewek sama cowok ya. Iya. Cewek sendiri sama cowok sendiri. Hanya ada sisa satu kamar karena kita sempit-sempitan sama pelatih kita kayak disuruh beberapa 3 anak gitu di kamar tersebut. Karena kita sempit banget. Nah, kebagian aku sama Lintang Oh, di kamar itu. Jadi satu Berarti- kamar aku, Raisya sama satu lagi Mbak Huma ya. Iya. Teman kita ada satu. Kayak seru gitu ya kayak cerita-cerita, Seru tidur-tidur Tapi gitu. kalau kamarnya dipisah yang kayak Magetan kemarin, kita agak kesepian. Jadi kita kumpul Biasanya lah kadang. Iya, sebelum tidur pasti ngumpul dulu kan ada di ruang tengah gitu. Oke. Kalau waktu berarti gitu-gitu nanti jadi pengalaman yang bakal tidak terlupakan gitu ya, kayak misalnya dulu aku pernah gini pas lagi latihan karate gitu. Pernah nggak sih Kak kalau misalnya lagi mau keluar kota gitu terus gak dibolehin sama orang tua karena kejauhan gitu, pernah nggak Kak? Pernah dong, Pernah. pernah. Dan itu kemana itu? Pas masih kecil ya, aku masih kecil itu kan aku setiap pertandingan selalu selalu dilepas gitu kan. Jadi selalu sendiri di pertandingan. Nah, itu aku pengennya ke Jogja kalau nggak salah. Bukan, Solo. Oh, Itu Solo. Solo, iya. Aku masih kecil itu. Karena ada pertandingan di Solo, aku sampai nangis-nangis nggak boleh ikut, maksudnya nggak Karena boleh ikut. kejauhan gitu ya Kak ya, Iya, terus jauh. belum bisa mandiri gitu mungkin ya. Orang tua masih belum percaya karena aku masih kecil. Emang kira-kira itu umur berapa itu Kak waktu itu Kak? Umur 10 Oh, kecil banget berarti ya, Iya. masih kayak SD berarti ya Kak ya? SD. Kalau Kak Lintang gimana? Pernah nggak misalnya kayak ada lomba di luar kota terus jauh banget gitu gak dibolehin gitu, pernah?
Enggak sih, aku tetap ikut. Karena kan aku kan ya itu tadi aku kan baru ikut karate kan baru-baru ini. Jadi kayak ikut karate itu ya udah besar gitu. Maksudnya nggak sekecil Raisya kan dia umur 10 ya. Dia umur 10 udah join, udah mau ikut turnamen. Aku umur 10 kayaknya belum deh, belum ikut karate kan. Kira-kira waktu Barusan itu gitu ya. Kak Lintang join karate kelas berapa ya? Kelas 4. 4. Iya. Oh iya, 4 SD ya. Iya. Oke, terus kalau bisa diceritain gitu cerita-cerita yang paling kakak suka itu pas kapan? Ke Prof. Ya. Kalau aku Banyuwangi sih, pas ke Banyuwangi itu. Ke Banyuwangi tuh di kayak kemana gitu kak? Sebenarnya serunya itu karena bukan turnamen yang seru banget gitu ya, tapi kayak karena kita ya kembali lagi ke lingkungan itu ya, kan kita nginepnya itu bareng-bareng teman. Dan di Banyuwangi ini kebetulan tempatnya nggak seluas di Kejur Prof. Jadi kayak kita lebih, karena tempatnya nggak seluas di Kejur Prof, jadi kita kayak lebih dikumpulin di situ. Kita lebih banyak ngobrol, lebih banyak sharing cerita gitu. Kayak Jadi deep talk seru gitu ya, banget. Kak, ya? Iya, Seru. lebih ke deep talk sih kalau Banyuwangi itu. Kalau Kejur Prof kan nggak selalu gitu. Maksudnya kayak ada waktu kita bakal di kamar sendirian, ada waktu kita bareng-bareng. Kalau di Banyuwangi ini karena mungkin tempatnya terbatas, jadi kayak kita bareng-bareng terus. Jadi kayak emang waktunya terbatas dan tempatnya Tempatnya ini ya. Iya, tempatnya terbatas. Jadi kita kayak ngumpul Iya. terus ya. Iya. Iya. Kalau Kak Raisa gimana? Kalau aku Yang paling kakak suka dan nggak pernah bakal dilupain tuh yang mana? Jakarta. Jakarta. Ya, di Jakarta iya. Kalau boleh ini diceritain dong kak gimana? Di Jakarta tuh ya meskipun nginepnya di hotel, kita kan pisah-pisah ya kamarnya. Nah itu ada salah satu kamar untuk kita kumpul. Meskipun itu udah jam buat tidur, disuruh pelatih tidur. Nah kita itu masih main, masih kayak masker-maskeran atau gimana sama anak laki-laki gitu kan kumpul. jadi gabung gitu Iya, ya, Kak, ya? gabung. Nah kelihatan rame kamarnya. Kok rame sih? Akhirnya sama pelatih didatengin. Oh ketahuan gitu Ketahuan, ya? iya, dimarahin akhirnya. Kenapa belum tidur, kan udah jam tidur gitu, kok masih main. Nah mereka kembali ke kamar sendiri. Habis gitu pas pelatih aku udah nggak ada, kumpul lagi. Kumpul lagi ya, oke. Terus kayak seru gitu gak sih kak kalau kumpul-kumpul bareng gitu ya? Seru banget. Emang kalau pas kumpul gitu kira-kira ngapain? Tentang ngobrolin tentang apa gitu, bahas tentang apa? Apa aja random dibahas. banget mereka. Random semua diomongin gitu ya? Iya semua. Kayak misalnya tadi gimana sih latihannya, seru gak gitu-gitu Iya, ya kak ya? kayak mungkin sharing kan kita kebanyakan kita tuh dari cabang berbeda ya, maksudnya Iya. kita dari ranting yang beda, jadi kayak kita beda tempat latihan, bahkan kita beda kota. Justru lebih seru kalau sama yang beda kota nggak sih? Iya lebih seru. Jadi beda-beda kota gitu ngumpul gitu kak? Iya, karena Iya. kan satu kontingen. Mungkin lebih deket kita kumpul sama Sidoarjo. Iya, Oh, Sidoarjo. anak Sidoarjo. Pas waktu itu yang kakak dapat teman itu misalnya dapat dari kota mana gitu kak? Ya cuma Jawa Timur doang sih, tapi dekat. Kayak cuman Sidoarjo, Lumajang, itu doang kayaknya. Kalau Aku ada yang dari Jawa Tengah ya, sama Oh, emang? itu siapa? Nusa Tenggara. Berarti itu dari kayak dari luar-luar Jawa gitu disatuin gitu, benar-benar disatuin gitu. Kalau di turnamen kalau iya. ketemu di turnamen. Kalau ketemu iya. Kalau berteman gitu mungkin karena kita berteman tuh karena kita satu perguruan aja. Jadi kayak Oh, iya. "Alah, satu perguruan ya kita ya." Jadi ya udah. Jadi ngobrolin tentang perguruan itu ya kak ya? Iya. Tapi kalau ketemu orang di turnamen itu banyak sih, tergantung turnamennya. Kayak misalkan yang Surabaya Internasional itu bahkan orang dari luar negeri juga datang. Jadi kayak dari luar-luar kota, dari luar negeri itu pada datang buat nonton, Buat ikut Ikut turnamen. ikut turnamen. Iya. Oh, kirain buat Pas tonton itu dong. ada dari Brunei Darussalam, Brunei ada Darussalam. India juga, dari Thailand juga ada. Oh yang itu ya, DBL itu ya. Itu di Gor Bung Tomo. Oh
Berarti Kak Lintang ini pernah nggak Kak kayak tanding sama orang luar gitu? Pernah nggak Kak? Kalau aku kebetulan nggak pernah sih. Nggak pernah. Nggak pernah. Tapi kalau Kebanyakan lihat pernah. di kelas kita nggak Iya, ada. nggak ada. Nggak ada ya? Lebih Biasanya ke orang Dewasa di yang kelas kita, atasnya kita. Oh gitu. Kalau boleh lihat ini medali-medali yang Kakak Lintang dan Kak Raisa dapet ya? Ya. yang baru-baru ini, baru-baru. Oh baru-baru ini dapat Iya, gitu ya? baru. Kalau warna emas ini buat apa nih Kak? Juara Emas tuh keberapa? juara 1. Kalau perak? Juara 2. Ini perak tuh mana? Ini silver ya. Silver ya. Kalau ini apa sih namanya juga? Kak? Perunggu. 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 Perunggu Iya. itu berarti juara 2. Juara 3. 3. Oh 3. Ya. Ini unik-unik ya Kak ya, bentuknya lucu-lucu. Sesuai itu sih. Sesuai Biasanya turnamen. iya, kayak misal tali ini gitu ya. Ini berarti apa ini? Nasional. Banyuwangi. Oh Banyuwangi itu ya Kak ya? Ini kebalik ya. Ini Banyuwangi. Terus ini apa ini? Ini Pemprov kemarin. Terus ini Kejur Kota. Yang baru-baru Kak Lintang dapat itu yang mana Kak? Ini Itu ya. ini ada sih Jogja tapi agak lama dikit. Kalau Itu- baru-baru banget ini. Itu pasti kota mana Kak? Di sini atau di luar Ini. kota? Iya. Ini di Surabaya. Oh di Surabaya. Di Surabaya ya. Kalau Kak Raisa? Kalau aku ya di Surabaya. Kebanyakan yang baru-baru di Surabaya. Oke. Surabaya Sidoarjo doang. Iya. Karena barunya di Surabaya Sidoarjo. Iya, rame turnamennya bulan-bulan ini, rame. Oh jadi kayak sibuk-sibuknya tuh bulan ini ya Kak ya? Iya. Akhir biasanya kayak September, Oktober, November itu hujan turnamen. Tapi kadang ada nggak sih Kak niatan kayak buat berhenti gitu karena kayak duh capek banget gitu, pernah nggak Kak? Nggak pernah ya? Pernah. Pernah dong. Pernah. Pasti pernah. Kayak misalnya duh capek banget pengen berhenti cuman nggak dibolehin gitu ya? Mungkin. Enggak sih, kayak itu pikiran pas capek aja mungkin ya, karena Iya. kayak lagi capek banget. Aduh, Pikirannya selalu berhenti negatif. berhenti aja kali ya gitu. Tapi ya masa ninggalin, kayak istilahnya kita tuh udah nyelam dalam, buat balik itu ya nggak segampang itu gitu. Iya, jadi Iya, kayak masa udah di pertengahan kita berhenti gitu Iya, ya? berhenti di tengah jalan kan eman gitu. Kan lagian usia-usia masih remaja itu kan masih panjang jalan. Kita berpikir kayak gitu. Nah, besoknya kita tetap latihan. Kayak buat ini ya Kak ya, buat apa namanya jalur prestasi gitu ya? Iya. Kadang males latihan tuh kalau dipaksa masuk latihan kayak gini, jadi kayak misal sebelum latihan tuh kayak aduh males ngapain sih latihan, berhenti Iya. aja kali ya. Orang nggak ada Terus, pertandingan. Iya, gitu. orang nggak ada pertandingan, tapi kalau kayak kita maksa latihan ketemu temen itu udah hilang Kayak rasa langsung nggak udah lupa gitu iya ya, udah ya. lupa. Rasa Ya udah ya rasa latihan, lelah rasa juga males hilang. gitu udah udah hilang. Emang kalau latihan gitu biasanya berapa kali seminggu gitu Kak? Sebenarnya hampir seminggu, cuman tempatnya berbeda. Iya. Oh berbeda-beda gitu ya? Ya. Kalau Kak Lintang berapa? Kalau aku Senin Rabu itu di dojo aku tempatnya di Karangmenjangan. Terus kalau Selasa ini aku kadang latihan kadang enggak, karena ini bukan dojoku. Di Kapas Madia deh kalau nggak salah tempatnya, tapi ini kadang latihan kadang enggak ya. Terus Jumat sama Minggu ini tempatnya di Kedurus, ini kayak Pengda gitu, kayak apa ya, tempat latihannya perkumpulan latihan Kota Sejatim. Surabaya. Sejatim. Oh iya. Oh berarti hampir 1 minggu full gitu ya latihan? Iya, Dan terus- harusnya hari ini juga latihan ya Kak ya? Iya. Terus Sabtu aku latihan privat. Oh privat, jadi sendiri gitu? Iya. Kebetulan aku bertiga gitu sama temanku. Oh bertiga? Iya. Di mana kalau boleh tahu itu Kak? Kebetulan aku latihan privatnya ini agak jauh. Aku di Tanggulangin karena datengin rumah pelatihku. Oh jadi mending ke rumah pelatih itu buat private gitu ya? Iya, latihan. Oke. Kalau Kak Raisa? Aku ya hampir seminggu sama kayak Lintang. Senin sama Jumat. Minggu itu kadang bukan kadang ya, sebenarnya wajib untuk latihan. Cuman yang Seninnya ini karena selesai sekolah kan capek. Jadi nggak terlalu sering latihan. Nah untuk Selasanya juga aku nggak juga
terlalu sering buat latihan ke Kapas Madia itu. Nah di Rabunya ini ada bukan latihan ya, kayak ngajar anak privat Oh, di rumahku. Kak berarti Kak Raisa agak-agak Ini senior pelatih. gitu ya. Bukan Oh, pelatih. Bukan agak emang senior. Kakak senior berarti ya Kak ya. Tapi kalau misalnya gitu tuh bayar gak sih Kak kalau Dibayar, latihan? Dibayar. pasti ada bayarannya. Kalau Kak Raisa gitu bayar les privatnya tuh berapa? Itu kalau aku nggak terlalu mikirin bayarannya ya, mungkin 300, 200 per gitu minggu atau per bulan atau per bulan. Oh, per bulan. Dan sekarang siswa yang Kakak ajar itu ada berapa kira-kira? Mungkin 30-an. Ya, 30? ya. Kalau apalagi aduh di sekolahan SD tuh banyak banget. Berarti Kakak kayak misalnya ngikutin ajaran orang tapi ngajarin orang juga gitu ya Kak ya? Iya. Jadi saling Lebih ke berbagi pemula ilmu. ngajarin yang lebih kecil. Tapi kalau kayak gitu capek gak sih Kak kayak ngajarinnya satu-satu gitu? Capek sebenarnya. Capek banget. Kakak ngajarnya sendiri atau ada teman? Ada teman. Oh, teman. Ya. Berapa Kak? 2 laki semua. Oh, laki. Jadi Kak Raisa ini perempuan sendiri ya? Iya, perempuan sendiri. Kalau Kak Lintang Belum dong. belum ya? Belum, karena kan masih coklat kan belum boleh. Kan kalau boleh tuh baru hitam baru boleh. Kan aku belum. Emang kalau boleh tahu itu sabuk paling atas itu apa? Warna apa? Hitam. Hitam. Ya, hitam. Dan paling rendah itu Putih. putih. Jadi putih, terus Putih, kuning, oranye, hijau, Biru. biru, kuning, Ungu. kuning, ungu. Ya, ungunya itu harus diuji 2 kali. Terus coklatnya diuji 3 kali, Baru hitam. baru hitam. diuji itu maksudnya di gimanain Kak? Kayak Ujian. ujian. Oh, kenaikan ujian sabuk. gitu. Ujiannya harus 2 kali. Ya. Tapi sabuk itu setiap perguruan beda sih. Kebetulan di perguruan kita ya ini ada ungu. Kayak misal di perguruan lain itu nggak ada warna Nggak ada ungu, nggak ada. sama warna oranye. Iya, nggak ada oranye. Oh, jadi beda-beda gitu ya Kak Iya, ya? beda-beda. Oke. Berarti kalau Kak Raisa hitam, Kak Lintang Aku coklat. Aku Coklat. coklat kedua. Jadi kayak kalau misal ujian lagi aku masih ke coklat lagi baru ke hitam. berarti bentar lagi warna apa Kak? Coklat lagi aku. Oh, coklat lagi. Iya, Habis kalau coklat lagi apa lagi? Baru hitam. Oh, hitam. Iya. Berarti udah mulai mendekati Kak Raisa juga ya Kak? Iya. Masih jauh sih. Berarti kalau misalnya nih, insya Allah Kak Lintang sampai ke hitam, Kak Lintang mau juga nggak sama kayak Kak Raisa gitu, kayak misalnya mau mengajari anak-anak gitu? Pasti. Sebenarnya mau nggak mau pasti bakal ngajar. Iya. Pasti bakal ngajarin juga Iya. ya. Berbagi ilmu itu indah. Kak. Iya. Oke. Kalau boleh tahu ya Kak, makanan favorit Kakak itu apa? Apa ya? Aku sebenarnya nggak ada yang spesifik aku suka makan apa sih, tapi lebih ke yang rasanya gurih asin. Oh, gurih asin gitu. Iya. Kadang kalau misalnya ke tempat latihan itu pernah dibawain bekal gak Kak? Nggak. Enggak, cuma minum Nggak sempet, aja. nggak sempet makan. Soalnya kan latihan kan biasanya 2 jam lebih ya. Iya. 2 jam setengah mungkin. Istirahat cuma dikasih 5 menit gitu. Bahkan nggak istirahat. Jadi kayak kalau ada waktu istirahat pun ya minum doang ya. Iya, minum Sempatnya doang terus habis itu duduk-duduk, habis itu dia panggil latihan lagi. Terus berarti kalau kayak gitu capek banget ya Kak ya, latihannya berapa jam tapi istirahatnya cuma beberapa menit gitu ya. Iya. Kayak kurang puas gitu ya Kak ya. Iya, tapi tetap seru. Iya, seru. ke- Kak Lintang sama Kak Raisa pernah kayak duel bareng gitu nggak Kak? di pertandingan Iya, pernah. kemarin Oh, ini pernah. Pertandingan kemarin? ini Oh, pertandingan apa? kemarin. Iya. Iya, kan menuju final itu kan Semifinal ya. ya semifinal itu aku ketemu sama dia. Oh, semifinal itu berarti Mau ke final. Oh, Mau iya, ke final. Aku ketemu Raisya, Raisya menang, Raisya lanjut final. Aku juara 3. juara 3. Kalau Kak Raisa Juara 2. Wow, keren. Terus misalnya kayak latihan gitu ya Kak ya. Itu dipilih gitu pas kayak misalnya nanti mau dibawa ke luar kota buat tanding itu dipilih atau emang mau? Oh, tergantung turnamen gak sih? Iya, tergantung turnamennya sama itu pelatihnya. Kan Tergantung pelatihnya ya. ya, turnamen kan
ada istilahnya kayak ada negeri ada swasta. Kalau misalkan ini kalau diumpamakan di matematika itu kayak misalkan ada Olimpiade Matematika itu OSN yang diadakan dinas, yang satunya tuh swasta kayak diadakan OSIS, diadakan kampus Oh, gitu. alah, iya, iya. Nah, kalau di karate itu sama, kayak misalkan kalau swasta ini yang ngadain biasanya perguruan, kampus. Itu biasanya kita kayak ya udah kalau mau ikut ayo, kalau enggak ya udah. Kalau turnamen resmi atau turnamen negeri ini kan biasanya diadakan Forky. Forky Iya. itu kayak induknya karate. Itu biasanya dipilih sih ya. Iya, dipilih. Kayak tahun lalu ke Jurprov itu dipilih, diseleksi dulu. Maksudnya di perguruan kita itu diseleksi siapa yang bakal berangkat, yang ke seleksi ya udah berangkat turnamen. Kadang itu dipilih atau kita mau sendiri gitu? Atau emang tergantung pelatihnya? Ya itu tadi. Kalau ada kemauan sendiri ya ada. Terus kadang sama pelatih nggak dibolehin. Ya udah kita Oh, jadi mundur. kayak Heeh. tergantung pelatihnya sendiri Iya. gitu ya. Terus kalau boleh tahu itu emang kalau ikut-ikut begitu bayar gak Kak? Atau emang udah dibayarin pelatihnya gitu? Bayar. Bayar. Ya, Iya. karena kan kita masih apa ya istilahnya masih baru-baru ya. Jadi masih bayar. Mungkin kalau udah ke jenjang yang lebih tinggi mungkin prapon mungkin dibayarin. Iya, dibayar. Karena kita masih Kecil-kecil. masih pemula-pemula ini jadi kita bayar sendiri. Emang kalau itu berapa bayarnya Kak? Paling mahal yang pernah Kakak bayar itu berapa? Biaya turnamennya doang ya. Aku Iya. bergu pas itu di Surabaya Internasional itu 500. 500 itu belum termasuk Belum, yang itu lain-lainnya gitu? Belum. Ini turnamennya doang 500. Kalau Kak Raisa? Aku sama 500. Itu pun kata bergu di Jakarta. Tapi kalau kayak gitu seru banget ya Kak ya. Yes. Seru banget. Misalnya Kakak pulang bawa medali itu gimana tanggapan orang tua Kakak tuh gimana? Pastinya bangga. Kaget atau Nggak kaget sih, nggak ya. Mereka seneng aja anakku Oh, seneng bisa ya. gitu. BTW ini kok aku salvo kayak bentuknya unik-unik gitu. Iya. Kalau ini menurut Kak Lintang sama Kak Raisa bentuknya yang paling unik itu yang mana? Waduh. Ini enggak sih? Kalau aku suka yang ini sih. Aku Ini. Cuman aku kemarin di Banyuwangi nggak ikut. Kenapa Kak? Itu ya. Gak dibolehin atau Ya nggak dibolehin. sama orang tua? Ya nggak dibolehin sama orang tua. Karena ini ya kayak Karena kejauhan juga atau biayanya juga lumayan? mahal, iya. Nih, soalnya kalau ini kan ya udah sih gini doang. Kalau ini tuh enggak tahu. Ini ada coraknya bagus banget. Berarti kalau menurutku ini paling basic gak sih Kak? Kayak nggak ada apa-apanya gitu. Iya. Itu yang perguruan. Oh ya. Tahun berapa ini Kak? Ada tahunnya nggak ya? Nggak ada ya? Oh di Jakarta Kak. Iya, itu yang Jakarta. 2022 Iya. Tahun lalu deh. tahun lalu berarti. Terus kalau itu yang Banyuwangi berarti punya Kak Lintang ya? Iya. Ini kira-kira punya siapa aja yang di deretan sini tuh punya siapa aja? Punya aku di sini. Ini aku sama ini. Aku bawa 4 doang. Berarti Kak Lintang emangnya udah pernah dapet medali itu berapa? Karena kan aku kebetulan tadi pagi kan ngitung itu baru 22. Dua-dua. Iya. Tapi itu dalam kurun waktu berapa tahun ya? Dari mungkin 2 tahun 3 tahun. 2 tahun 3 tahun. Lumayan berarti ya Kak, lumayan lama ya. Iya. Kalau ini pernah dapet piala nggak Kak? Piala gitu. Oh, kebetulan itu nggak sih karate tuh jarang Pakai karate piala tuh ya? jarang pakai piala. Iya. Oh. Seringnya pakai Medali. Waktu Lintang masuk emang piala jarang. Tapi saat aku dulu itu tahun Ya, mungkin yang dulu. 18-an Kan aku gitu kan baru. sampai 2019 kalau nggak salah itu piala. Piala. Ya, piala. Tapi Kak Raisa pernah dapet piala nggak Kak? Nggak pernah. Dapat berapa itu kalau boleh tahu? Nggak ngitung ya, soalnya yang lebih banyak piala. Udah kayak banyak gitu ya Kak ya? Iya. Mungkin lebih itu juga sih, lebih gampang medali juga sih. Kayak kalau misal apalagi kalau kita keluar kota
terus pulang bawa piala itu agak susah bawanya. Iya, Kalau takut medali kan rusak. enak ya, kecil. Tinggal kalau Terus nggak taruh lebih- di tas gitu ya Kak ya. Iya, lebih nggak tahu ya, lebih ringkes aja aku lebih suka medali sih daripada piala. Iya sih, karena kalau piala itu kan kayak harus bawa gini Iya, gitu. Iya. Susah banget gitu Iya. ya. Oke, terus kalau dari Kak Lintangnya sendiri, misalnya Kak Lintang bawa pulang medali gitu, orang tua kakak tuh kayak ngasih ucapan selamat atau gimana gitu? Kalau pulang biasanya enggak sih, paling kayak kan aku udah laporan sebelum pulang itu aku pasti habis turnamen tuh pasti laporan kayak alhamdulillah aku juara ini. Jadi kayak mungkin selamatnya jadi udah tahu gitu ya? Iya, jadi kayak di rumah paling ya udah biasa aja. Kayak Udah bawa medali Iya, ternyata. lihat sih gitu doang. Mungkin gitu aja sih kalau Tapi aku. mereka bangga gitu ya Kak ya kalau Iya dong. kalau Lintang menang gitu. Kalau Kak Raisa gimana? Sama aku juga diinfoin dulu dari HP kan. Nah, setelah pulang ya udah biasa aja, cuman abis mandi langsung tidur ya, nggak usah main HP. Udah, cuman gitu aja. Berarti Kak Lintang ini kayak bahagia banget gak sih Kak kalau foto kakak sama Kak Raisa itu masuk ke base akun IG sekolah SMP 4 Surabaya gitu? Enggak Kak? sih, sebenarnya jujur aja aku malu. Malu banget. Nggak tahu ya, kayak aku malu aja. Di situ kita udah Jujur aku malu. Udah apa itu Kak? Kalau Lebih ke boleh tahu? kayak malu aja sih. kayak apa ya? Wajah kita tuh udah bener-bener Capek gitu ya, Kak, ya? Kayak Capek. pasti yang di upload itu pasti kayak lagi kayak Iya, kayak muka-muka lelah gitu. iya, capek. Terus malu aja sih. Tapi aku lihatnya Kak Lintang sama Kak Raisa cantik tahu, masya Allah. Iya, masya Allah. Masya Allah, makasih. Jadi awalnya kayak kaget kayak wow keren banget ini menang juara karate, terus kita juara 1, juara 2 gitu. Tapi kalau misalnya ya pernah nggak misalnya nih pulang bawa medali tapi itu nggak nginfoin orang tua gitu, jadi kayak ngasih surprise gitu, bener-bener pas pulang tuh ternyata ayah bunda aku bawa ini gitu. Aku sih pernah ya, cuman ada aja yang selalu Laporan laporin duluan. dulu, iya. Jadi kayak cepu Kadang dulu ya. kalau nggak temen orang tua gitu, Atau ini nggak di grup. Raisa gini juara ini, aku ya gagal dong Gagal ngasih nge-surprisein surprise-nya. gitu ya. Iya. Padahal pengennya niatnya kalau bawa pulang itu tada aku bawa gini. Iya. Tapi kayak pasti di setiap turnamen tuh setiap ada yang juara itu pasti orang tua tuh pada laporan di grup orang tua gitu ya, mesti Iya. kayak alhamdulillah Rasya juara ini. Jadi kayak orang tua kita sebelum kita ngasih tahu pun mereka udah tahu. Karena baca dari grup. Iya. Jadi kayak ya udah nggak surprise, udah tahu Iya. gitu ya. Oke, terus misalnya nih Kak Lintang pernah nggak kayak misalnya Kak Lintang sama Kak Raisa itu pertama kali ikut turnamen terus menang itu pernah? Aku pertama kali langsung Menang juara berapa Kak? juara 3 sih. Juara 3 itu udah lumayan sih Kak, udah lumayan bagus Itu tuh. aku hitungannya kayak masih berapa bulan ya ikut karate itu. Aku kan masih sabuk kuning pas itu. Aku ikut di Sidoarjo pertama kali. Terus ya udah aku ikut cuman kayak ya udah buat pengalaman gitu kan. Nggak berharap juara. Terus ya alhamdulillah juara 3 pas itu. Kalau Kak Raisa gimana? Kalau aku alhamdulillah dapat juara 1 itu pun antar perguruan ya, kayak apa ya, kita kayak ngelawan satu sekolah gitu. Emang biasanya tuh kayak turnamen gitu berapa lama Kak? Oh, Berlangsungnya tuh berapa lama dan kayak berapa kali gitu loh itunya, kayak misalnya sebenarnya turnamen karate tuh kalau misal dihitung dari tandingnya doang itu sebenarnya kita bentar banget sih. Kayak misalkan satu pertandingan itu kalau misal kumite itu mungkin mentok-mentok 2 menit. Itu sama di jeda-jeda ya. 2 menit 3 menit lah. Itu mungkin main beberapa kali ya, anggap aja paling 10 menit 15 menit. Kayak kita di tataminya tuh paling cuman segitu doang. Tapi kita pasti Rasanya lama banget gitu ya. karena kan turnamen karate itu kan beda ya, kayak kalau misal basket, futsal itu kan kayak ada jadwalnya, kayak misal
jam segini sampai jam segini match babak ini sampai babak ini gitu kan. Kalau di karate itu nggak ada. Oh, nggak ada. Jadi kayak kita otomatis misal mulainya jam 8, ya udah jam 8 kita harus sampai di gor. Nungguin kan ada jadwalnya sih, tapi nggak ada jamnya karena kan pesertanya kan banyak. Jadi ya udah kita nunggu giliran. Jadi kayak kita harus mantau-mantau terus nih. Oh, ini tatami ini habis ini aku main, aku harus ganti, aku harus latihan gitu. Kalau ada waktunya kan mungkin enak ya. Tapi ada sih waktunya, tapi kayak nggak sespesifik. nggak Iya, sesuai kadang nggak Iya, sesuai. iya. Iya. Kalau yang ada di pikiran pertamaku itu kalau karate gitu ya, turnamennya tuh berlangsung tuh kayak 1,5 jam gitu. Dan ternyata 10 menit, 15 menit. Iya, sebenarnya bentar banget, tapi kayak kalau misal ada kata-kata aku turnamen, pasti keluar rumahnya tuh kayak ya udah biasanya jam 8 sampai malam banget ya. Iya, itu pun bisa dihitung sehari. Iya, seharian full. Tapi ya udah kita di turnamen itu mungkin saling support teman. Tapi kalau kita sendiri yang tanding itu paling bentar doang. Mentok-mentok 20 menit. Iya, 20 menit. Itu sama latihannya ya. Kalau sama nunggunya itu nggak dihitung nunggunya. Soalnya nunggunya lama Itu banget. kadang pas mau main udah pemanasan ya, udah panas ya badannya nih. Tiba-tiba diistirahat. Iya, istirahat aku aduh sia-sia dong. Jadi Oh, jadi Akhirnya pas kita- sebelumnya berarti pemanasan dulu gitu ya, Iya, Kak ya. ya pemanasan. pemanasan dulu. Kalau pemanasan tuh kayak gimana gitu misalnya contohnya, Kak? Ya Kita gerain aja tubuh kita sampai benar-benar nggak ngerasa berat, ngerasa enteng. Kalau berarti biar misalnya kalau udah di turnamen itu kayak nggak capek, kayak badannya nggak capek. nggak kaku. kaku, iya, Lebih ke nggak nggak kaku. kaku. Dan justru aku ngerasa mental kita tuh diuji tuh bukan di tataminya, tapi di warming up-nya ini, di tempat di tempat pemanasan. Oh, di pemanasan. Iya, justru kayak kita mentalnya tuh diuji di situ. Jadi kayak aduh, ini Kita kayaknya di lawanku deh pemanasan, gitu. Iya, udah ngeliat-liat lawan gitu di sekitarnya. Aduh, itu kayaknya lawanku deh. Ada yang tinggi, ada Bisa yang gak ya aku gitu. Kayak mikir duluan gitu tuh Overthinking sebenarnya jadinya. itu Ya pokoknya mentalnya diuji di tempat pemanasan sih. Kalau aku sampai sekarang tuh kayak mesti kalau ngelihat di tempat pemanasan ada yang menurutku agak sulit itu aku langsung kayak down gitu mental gue. kayak langsung takut gitu ya. Iya, langsung takut, langsung kayak wah nggak bisa ini aku. Terus tapi kalau kebetulan kan aku seringnya ikut kata bergu. Kayak ya udah saling ngeyakinin temen, oh bisa. Ya. di kayak di Support. Iya, support. Kamu pasti bisa gitu. Tapi ya hasilnya kadang juga ya sesuai pikiran kita. Kita Ya pokoknya kalau yakin bisa ya bisa. Jadi kayak Percaya diri dulu ya, Kak ya. pede dulu aja. Oke, terus kalau boleh tahu Kakak Kalintang sama Kak Raisa tuh tahu karate tuh dari mana? Tahu karate? Tahu karate yang beneran karate atau kayak masih tahu-tahu aja Kayak kan. masih tahu-tahu aja gitu dari Oh, mana? Aku dulu dari film sih. Aku juga jujur dari film The Karate Kid Iya. Oh iya, bener iya. Justru karena itu film Karate Kid itu aku tuh kayak keren. Tapi jujur aku takut. Aku kayak Lihat orang keren Iya, tapi kita takut. sendiri takut. soalnya kan di Karate Kid itu sampai patah tulang ya. Iya, sampai patah tulang, sampai berdarah, sampai aduh. Banyak lah. Terus kayak ayahku tuh nyoba aja ikut karate, nanti patah tulang aku. Karate tuh nggak itu aja loh, nggak yang kita masukin itu, ada beberapa karate ya yang kita masukin ini yang Sotokai. Ada Sotoryu sama Aliran. Kyokushin. Ini karate Kyokushin ini benar-benar Oh iya. mereka nggak pakai apapun, bener-bener Kayak- berdarah-darah, bener-bener kayak itu, apa patah sih? tulang, bener. Tradisional nggak ya? pakai Iya. apa-apa gitu, Kak. Iya. Mungkin cuman tangan diperban, terus pakai baju karate, udah. Kalau kita kan ikut karate. Tapi bener-bener gitu. tonjok beneran. Soalnya itu tradisional. Tradisional tuh gimana, Kak? Ya ini, yang kayak tanpa pelindung, terus kayak mungkin lebih bebas ya aturannya ya. Kalau di kita kan kita gini dikit itu udah pelanggaran. Gimana gini? Jadi Ya, nggak kayak terlalu berlebihan. Iya, nggak boleh berlebihan gitu. Apalagi kalau di usia-usia masih kecil, kayak masih pemula yang masih pakai helm, itu kalau dia kelihatan kejengak dikit gitu udah pelanggaran.
Dikasih apa tuh kalau pelanggaran? Kalau pelanggaran cuman peringatan. Iya, Jangan peringatan. pelanggaran lagi. Iya. Peringatannya tuh kayak diapain gitu Kak? Dikasih fluid atau Apa sih namanya? Apa ya? Ada bahasanya sendiri ya. apa tuh? Kalau dalam bahasa pelanggaran satu Jepang itu- sih tahu kok cui Iya, biasanya cuy. satu. Cuy, satu. Kalau Itu pelanggaran baru satu kali. Terus nanti kalau dua dia ya dua. Nanti kalau pelanggarannya sampai 4 kali, Langsung dia bebas. nggak bisa ikut main lagi. Turnamen Udah lagi kalah. berhentiin gitu. Oh enggak, Iya, maksudnya enggak. di turnamen itu, di turnamen. Oh, di turnamen itu. Jadi kayak otomatis kalah gitu. Jadi yang dimenangin itu yang Yang- lawannya itu. iya. Iya. Hmm. Tapi ya Kak, kalau misalnya gitu takut gak sih Kak, misalnya mulai pertandingan tuh kayak gugup gitu, takut lihat lawan itu takut banget kayak Iya, takut aduh banget. kok lawannya begini, Bener, takut banget. takut banget. Dari ngeliat bajunya tuh biasanya udah kelihatan kayak wah, ini anaknya dari cara dia pakai baju tuh udah kelihatan kayak bagus. Tapi kalau aku kadang kan aku punya lawan itu dia pakai bajunya kayak orang baru pertandingan ya. Tapi pas main kok aku kaget gitu, tertipu ternyata oleh fisiknya itu, tertipu banget. Kalau gitu tuh lawannya itu lawan ininya sesuai dengan gender atau beda gender gitu? Iya, sesuai gender. Sesuai Sesuai gender. Ya, jadi kayak cewek sendiri, cowok sendiri. Berarti gak bisa gitu ya kalau misalnya cewek lawan cowok gitu gak bisa? Nggak bisa. Oh, nggak bisa. Paling itu di latihan Iya, doang ya. cuma di latihan aja. Di latihan doang. Tapi kalau turnamen nggak ada. Kalau boleh tahu terakhir kakak Raisa sama kak ini tuh kapan latihan gitu-gitu tuh kapan? Latihan aku terakhir kemarin Senin. Kemarin Senin. Iya. Kalau kak Raisa? Kalau aku kayak kalau dojo sering ya, cuman kalau terakhir kali di ini yang perkumpulan se-Jawa Timur ini Pengda. 3 minggu Tiga 3 minggu minggu yang lalu. kemarin 3 minggu yang iya. lalu. Iya deh, sama. Berarti lumayan lama ya kak ya? Iya, karena apa ya, kita tuh hampir sebulan penuh pertandingan, jadi nggak sempat buat latihan. Apalagi latihannya hari Jumat. Iya. Jumat kan turnamen kan biasanya Jumat Sabtu Mulai Minggu. Jumat Sabtu Iya, Minggu. Jumat Sabtu Minggu tuh. Berarti Kak Lintan dan Kak Raisa itu jarang banget di rumah ya? Karena kayak latihan Iya. terus gitu. Jadi kayak kita tuh pagi sekolah ya sampai sore, terus biasanya Lanjut les. lanjut les. Kalau aku lanjut les. Dulu aku di sekolah sampai maghrib sih kalau aku dulu. Terus pulang bentar istirahat terus langsung latihan sampai jam 9 jam 10 gitu baru pulang. Itu Yang terakhir ini pulangnya malam terus ya kak ya? iya. Kalau di Spenfora ini ada ya nggak ya kak? Kalau ini Apa? Eskul karate. Dulu ada ya. Dulu aku saat masuk kelas 7 itu ngelihat ada sih karate, tapi tiba-tiba pas nungguin latihannya kok nggak ada gitu. Jangan dihapus ya kak ya? Iya, dihapus. mungkin itu karena ada silat kali ya. Oh silat. Oh, Iya. yang di depan tadi Iya, itu ya? ha-ha, silat. Emang kalau silat sama karate tuh beda ya kak atau sama? Beda. Mereka cuman sama bela dirinya aja, tapi kayak dari asalnya aja udah beda ya. Dari tekniknya beda. Iya, Sama dari- seni. Kalau silat kan dari Indonesia ya. Kalau karate tuh dari Jepang. Dari Jepang, karena dari mulai bahasanya aja udah kayak kelihatan Iya, gitu ya kak, ha. Jepang banget gitu. Jadi beda banget budaya, terus beda semua, nggak ada yang sama ya kayaknya. Nggak ada yang sama. Nggak ada yang sama. Baju pun beda. Baju beda, arena pertandingan beda, gerakan dasar juga beda. Mungkin kita sama-sama itu sama dikit itu kayak itu apa sama taekwondo itu Agak mirip sedikit. agak mirip. Tapi maksudnya dibanding sama silat ya, kita lebih mirip ke kayak taekwondo gitu. Dari baju kan sama Iya. ya warna putih. Gitu. Kalau silat beda. Kalau dari pandanganku ya kak, aku tuh kayak nggak bisa bedain yang mana silat, yang mana karate, karena kayak beda gitu loh. Karena kayak sama gitu loh, jadi kayak nggak bisa bedain yang mana karate, yang mana silat. Jadi kayak, Bedain aja dari bajunya. ya bajunya beda ya kak ya? Bajunya silat kan hitam. Bajunya karate Oh putih. iya. Nah, yang susah medan itu sama taekwondo. Taekwondo. Iya. Taekwondo gimana? Sama. Sebenarnya Warnanya putih juga. mereka itu cuman di pinggirannya sini. Itu berwarna. Iya, kalau karate kan Kalau karate putih semua. Oh jadi kayak gini gitu ya, kayak apa kan sih? bajunya kan seret-seret gini kan. Kalau Taekwondo taekwondo itu di sini kayak ada di sini berwarna. ada yang kuncinya gitu loh. Iya. Kayak baju kaos. Iya, terus kayak kalau taekwondo itu kayak pakai baju biasa ya, nggak yang di gini. Kalau karate kan kayak
pakai rompi gitu. Bukan rompi ya, kayak Jas. kayak jas. Di sini ditali, baru pakai sabuk kan. Kalau taekwondo itu Kayaknya langsung baju Kayaknya langsung gitu. baju sih kalau taekwondo. Silat juga. Kalintang Ya. itu kalau di karate itu kita harus pakai jilbab atau emang pas Itu tergantung Itu anaknya. tergantung anaknya oh sih. tergantung anaknya ya. Kalau emang anaknya nggak mau pakai jilbab Nggak apa-apa. nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Di- nggak dilepas masalah. gitu. Kayak misalnya emang lagi di sekolah tuh pakai tapi di luar tuh dibuka itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak masalah. Justru tambah enak kalau karate nggak pakai sih. Iya. Karena kayak panas gitu ya kayak Iya. kan pakai Dan pelindung juga, ya. kita apa ya, kalau pakai kerudungnya karate kan ada sendiri kan ya. Ya, kalau buat dia itu turnamen kayak kayak perpus gitu. Ciput nggak sih? Kayak ciput Iya, ya? Iya kayak Iya. ciput. Nah nanti kalau kegeser dikit lepas. Mencong-mencong gitu ya. Nah, mencong, kadang ada yang sampai lepas. Kalau Kak Raisa pakai jilbab nggak di Nggak. karate? Enggak ya. Nggak. Oh yang waktu itu fotonya di ini pakai Iya. kucrit ya kalau nggak salah. Aku istiqomah. Tetap stay halal ya. Iya, ya. stay halal. Alim, pakai aduh jilbab. ajarin dong. Tapi kalau kayak gitu misalnya lagi ada di stage-nya gitu Kak, terus di foto itu gimana gitu kayak bawa medali gitu? Malu atau kayak bangga gitu? Kalau di tempatnya sih bangga. Iya. Malunya tuh kalau di pos aja. Kalau udah di pos langsung waduh aku malu. Malu sebenarnya bukan malu yang malu bukan Malu karena nggak karena- bangga ya, tapi kayak malu aja kayak Karena ekspresi wajahnya gitu nggak sih Iya, Kak? bukan. Kayak komik Kayak- dari wajah. apalagi kalau misal teman-teman tuh pada kayak ikutan ngucapin kayak selamat ya soalnya Iya, ya padahal seneng sih tapi kayak iya ya stop malu. Terus gimana tanggapan teman Kakak pas yang Kak Lintang sama Kak Raisa kemarin juara itu? Kita saling Ngasih berpelukan. Oh saling berpelukan. Iya. Ya itu sih pastinya ngasih selamat ya. Masih selamat. Ya. Terus Kak Lintang ngasih mereka es teh atau? Kan biasanya kalau Kalau misalnya kita menang juara gitu nanti kan dikasih es teh gitu terakhir Oh, aku traktiran pernah, gitu. iya pernah. Bukan SD sih, kayak sebuah makanan gitu. Makanan apa? Lebih ke bancaan nggak sih? Bancaan itu apa ya? Apa ya? Kayak Syukuran. ya oh, syukuran. makanan syukuran itu yang di kayak nasi kotak itu bukan sih? Iya. Ya. Jadi kayak kita senang teman-teman kita juga senang Iya. karena dapat traktiran juga gitu Iya. ya. Selalu kalau kita kadang menang gitu Aku nggak sih, dibilangin dia. bancaannya mana bancaannya nanti Iya. bancaan ya di latihan Biasanya gitu. gini. Baru naik ke tribun, KFC gitu. Iya, Gitu. KFC deket sini loh gitu. Itu di depan ada suprek loh gitu. Supre itu apa Kak? Apa kayak ayam geprek gitu. Oh, ayam geprek. Iya. Kak Lintang suka ayam geprek? Suka. Kalau Kak Raisa suka? Aku nggak suka karena nggak Nggak suka bisa. pedes. Wah, kita sama Kak. Gak suka pedes apa emang nggak bisa makan? Nggak suka, Gak suka ya. nggak suka. Tapi pernah makan pedes. Tapi aku lebih suka seblak. Seblak. Level Iya. berapa tuh Kak? Wah, aku nggak pakai level sih, cuman yang Level normal 0 ya? aja. Iya, 0. Iya, berarti kita sama ya Kak ya. Iya. Kayak misalnya kadang tuh dikatain cemen gak sih Kak kalau misalnya lagi beli seblak terus yang dikatain lain levelnya cemen. di atas terus kita beli level 0 itu tuh kayak dikatain ih cemen banget. Iya, cemen gitu. Cemen Tapi banget aku kok level aku 0. nggak masalah sih aku. Ya biarin, aku kan beda sendiri. Iya, kayak merasa paling beda sendiri terus karena emang nggak bisa makan pedes. Iya. Terus kalau aku sendiri emang nggak bisa makan pedes karena pernah Kak, aku tuh ngalamin hal yang memalukan banget. Apa tuh? Pakai Pepsodent. Hah? Ini sikat gigi. Oh iya, Pepsodent. ah. Nangis. Kok bisa? Gak tau Pedes. kayak iya pedes banget gitu kayak langsung terus ngeluarin air mata gitu kayak Oke. Aku terakhir kali sih makan ayam geprek ya itu aku minta saudaraku kan pengen nyoba juga. Pas nyoba tahu-tahu level 5. level 5 Iya, langsung Terus? aku nangis. nangis gitu. Kak. Bener-bener ini penuh dengan keringat, nangis kayak orang nangis. Bibirku panas, apa Jontor gitu ya kayak kayak kepedesan. mataku juga merah, kayak orang nangis dah. Kalau Kalintang Karena aku suka. suka banget gitu Kak. Suka banget. Nggak Berarti usah termasuk ditanya. makanan favorit gitu ya. Iya. Nggak kayak nanya lagi. Sampai kayak ayam geprek itu kadang itu ayam yang digeprek apa emang ayam yang kadang aku tuh lihatnya tuh kalau misalnya di tempat-tempat gitu ya ayam geprek itu kayak ayam yang cuma sekedar Penyet dikit gitu. dipenyet habis itu dikasih sambal terus dikasih nasi udah. Tapi bagiku
nggak pengaruh sih kayak ayam geprek atau apa. Maksudnya kayak rasanya sama-sama ayam. Mungkin di rasa sambalnya aja ya. Mungkin setiap penjual beda. Kalau boleh tahu ya kak, makanan favorit yang bener-bener favorit itu apa? Apa ya? Aku bukan makanan, lebih ke jajan. Jajan. Gak Iya. suka makan nasi kak? Apa? Gak suka makan nasi? Suka, cuman jarang. Oh jarang gitu ya. Tapi pernah nggak kakak itu cobain makanan yang mainstream gitu, yang anti mainstream? Apa ya? Misalnya hewan yang jarang. Oh, enggak. Kayak misalnya kelinci, pernah coba nggak kak? Pernah. Enggak, aku enggak pernah. Enak sih kayak ayam. Iya enak ya, tapi Iya. emang agak jijik gitu makannya. Lebih ke kayak nggak Kasian. tega. Heeh, nggak tega gitu, kasihan. Tapi enak kan untuk dimakan. Iya, enak. Nyobainnya di ini bukan sih kak, yang di Apa sarangan? Mm. Iya deh, iya nggak tahu deh. sate kelinci kan ya kak? Iya, sate kelinci. Terus misalnya nih, kembali lagi di topik karate ya kak ya. Oke. Oke. Misalnya kakak itu latihan, itu pernah nggak pulang-pulang itu dimarahin, kok pulang jam segini? Itu pernah nggak kak? Oh, sering dong. Pernah. Apalagi aku yang dilepas. Dilepas mandiri gitu biar mandiri Iya. gitu, Kak? Ke pertandingan sendiri, terus berangkat ke latihan juga sendiri. Pulang-pulang malam. Itu cuman gara-gara masih main. Ngobrol gitu Iya, ya. masih Sebenarnya ngobrol. kalau latihannya tuh paling mentok-mentok paling lama setengah 10 ya. Setengah 10 malam. Setengah 11. Kita pernah sampai setengah Oh iya. 11. Yang bikin lama tuh ngobrolnya. Jadi kayak Iya. kita habis latihan itu pasti ngobrol sama teman, kadang- sama ibu-ibu. Kadang gosipin si pelatih. Ngobrol-ngobrol bentar gitu ya. Iya. Nah terus misalnya habis latihan gitu, kakak tuh ada rasa kayak gemeter gitu gak sih, kayak aduh akhirnya aku menang atau akhirnya ya kalah. Kalau gemeter nggak ada ya, lebih ke nangis. Nangis. Iya, Kalau nangis. misalnya kalah gitu nangis ya kak ya? Iya, nangis. Kalau gemeter itu sebelum pertandingan Iya, gemeter. Karena takut gitu, karena kayak itu Gugup. ini dengan nyawa gitu gak sih? Kayak tubuh gitu maksudnya, kayak kalau ada yang kesengklek dikit gitu patah. bisa Enggak patah. sih. Sebenarnya kita nggak mikir kayak kita bakal cedera gitu nggak sih? Kita Kayak pikirannya hanya menang. menang atau kalahnya doang gitu. Kita hanya berpikir menang. Berarti Kak Linta sama Kak Raisa itu mikir menang atau kalahnya gitu. Iya, kayak karena kalau cedera itu kecil kemungkinan ya. Itu belakangan sih, aku Iya. sempet- Mikirnya belakangan gitu. Jadi Iya, kayak nggak sempet yaudah sih, mikir mikirin. apa gitu. Mungkin kalau sakit ya udah sakit, nanti juga diberhentiin ke medis. Berarti waktu itu Kak Raisa pernah ya cedera fisik kaki itu ya? Iya, pernah. Sampai patah itu Kak? Bukan patah, hanya cedera, kayak kesleo, tapi cuman sleonya nih berat. Keinjek atau ke gimana? Apa ya, kakiku itu tiba-tiba Salah kepleset tumpuan. gitu loh. Iya, Oh, salah kepleset tumpuan, gitu. iya. Jadi kayak biasanya kaki itu harusnya gini tapi kayak jadi set gitu. Oh jadi kayak Iya, salah gitu ya? tumpuan. Salah tumpuan. Nah terus biasanya kalau latihan-latihan gitu kakak itu datangnya jam berapa? Misalnya kayak pulang sekolah atau Malam biasanya ya. Iya, malam mulai jam 7. Mulai ya. mulai Tapi jam 7 terus jam pulangnya 7 itu malam. kapan? Jam Biasanya- 10. Iya, biasanya jadwalnya sih jam 7 sampai selesai gitu. Tulisannya tuh jam 7 sampai selesai. Terus gak capek gitu kak? Kayak duh besok sekolah gitu. Iya, capek. Tapi Kita pas di latihan itu nggak mikirin capek karena udah ketemu teman, tapi Iya. pas pulang baru Baru ngerasa Heeh. sakit capeknya capek gitu. gitu. terus bangun terus tidur. Tidur tuh sebenarnya tidur setelah latihan itu aku ngerasanya seger sih, kayak kan habis olahraga ya. Seger, enak gitu. Tapi pas bangun rasanya Pengen males tidur lagi. banget. pengen Iya. tidur lagi. Pengen tidur lagi, apalagi kan sekolah ya. Tapi ya gitu rasanya males banget. Kayak Iya. rasanya tuh badan tuh nempel Udah gitu di kasur. pegal-pegal. Tapi kita itu ngerasa pegelnya pas bangun tidur, bukan pas mau tidur Iya. gitu. Gimana kak? Misalnya kayak lagi males banget sampai kayak saking malesnya tuh ngantuk gara-gara latihan itu, terus jadinya ngomong ke orang tua tuh sakit padahal tuh enggak. Jadi kayak cuma buat alasan. Alasan buat gak sekolah gitu. Iya, pernah nggak? Pernah sih. Maksudnya pernah berpikiran mau kayak gitu, tapi kalau orang tua aku kalau aku sakitnya yang enggak yang panas gitu enggak. Tetap lanjut sekolah gitu. Kalau Soalnya aku juga tahu pernah. tahu kalau aku males gitu. Ya karena Kalau aku kayak pernah ini.
Lebih seringnya habis pertandingan, kan itu udah capek. Oh iya, heeh. Itu jadi kita izin besoknya nggak Oh iya. sekolah. Nggak Kalau sekolah. latihan sih Nggak. mungkin saat lagi nggak bisa jalan kayak kaki gitu, kakinya Sakit kesleo, gitu ya? sakit, habis gitu kaku, terus mati rasa, itu baru. Pernah nggak Kak turnamen, jadi kayak habis turnamen tuh besoknya sekolah gitu, pernah nggak? Pernah. Iya sering. Sering. Gak capek gitu Kak misalnya? Capek banget. Emang kadang turnamennya tuh hari apa aja tuh Kak? Turnamen itu tuh Jumat, pasti Sabtu, Jumat, Minggu. Sabtu, Minggu. Oh cuma 1 minggu gitu ya? Kalau turnamen hari Jumat ya nggak apa-apa ya Kak, karena biasanya libur. Jadi Iya, kayak jadi Tapi kayak kita kebanyakan- izinnya hari Jumat ya. Jumat itu masih anak kecil. Kita itu iya. kan yang udah agak Umurnya. tinggi itu Biasanya Sabtu Sabtu. Minggu. Sabtu Minggu. Tapi Jumat tetap izin, siswanya kan kita dampingin toh. Kita juga bantuin. istirahat buat pertandingan Iya. besok. Lebih seringnya Sabtu atau Minggu Kak? Kira-kira? Tergantung turnamennya sih, tergantung Iya. panitianya sih. Kayak Akhir-akhir ini sih lebih ke Sabtu. iya, Sabtu. Jadi minggunya masih bisa leha-leha gitu Iya. santai gitu. Nggak bisa sih sebenarnya. Nggak bisa Kita ya? dampingin anak kecil-kecil. Iya, jadi kayak misal kayak kalau biasanya ada panitia yang misalkan umur yang kecil-kecil itu ditaruh Sabtu, terus yang gede-gede itu ditaruh Minggu, ada yang kayak gitu. Tapi kebetulan kemarin kita tuh di Sabtu, terus yang kecil-kecil ini di Hari Minggu. Minggu. Jadi kayak Jadi kayak dibalik-balik gitu. iya Iya. dibalik. Jadi kayak minggunya kita tetap bantuin, tetap mendampingi. Emang kalau kayak gitu harus didampingi gitu ya Kak ya? Iya, ada namanya official ya. Iya, official. Aku juga pernah itu dianggap kan lagi official gitu. Kamu atlet ya? Itu kamu pakai namanya pelatihmu itu pasti kan ada ID card ya, namanya iya, ID iya. card. Soalnya official kan biasanya pelatih ya. Biasanya official tuh Nah, official itu tinggi-tinggi, tinggi-tinggi, nah, aku tua-tua pendek. gitu. Dia Nah, di situ dianggapnya aku atlet. sama panitia situ pertandingannya itu. Lalu enggak kok Pak, ini ID cardku ini loh namanya, ini ada foto. Kalau ID card itu ada fotonya apa cuma nama? Beberapa ada yang pakai Tapi foto. tapi kebanyakan pakai foto sih. Pakai foto. Iya. Kak Raisa punya berarti? Pasti Pasti dapat ya. semua dapat. Di semua turnamen pasti ada ID cardnya. Kayak fungsinya ID card itu kayak buat ngenalin diri atau gimana Kak? Kalau ini anak ini ikut pertandingan. Kayak kan biasanya ada ya di ruang pemanasan di tempat warming up itu ada anak-anak main, anak-anak ngeliatin. Nah, itu biasanya diusir sama panitia karena kan menu-menuin tempat ya. Jadi kayak masuk ke tempat pemanasan menuju ke gornya itu kan nggak sembarangan bisa masuk biar nggak penuh. Biasanya kita mana ID cardnya, jadi kayak nunjukin gitu. Oh, ini aku atlet jadi boleh masuk. Jadi Kalau- beneran pemainnya jadi baru boleh masuk. Iya, Iya. jadi kayak orang tua gitu nggak sembarangan bisa masuk ya. Iya, nggak semua orang bisa masuk. Jadi hanya orang-orang tertentu yang atlet-atlet gitu ya Kak ya? Biar apa tempat area tataminya tuh biar steril. Kalau banyak orang kan agak susah ya. Yes. Biasanya sampai kalau misal ada orang bandel-bandel gitu sampai pertandingannya tuh kayak diberhentikan. Jadi kayak ketua panitia biasanya kayak memberhentikan Kan semua turnamen. pertandingan. Iya, terus kayak disuruh keluar dulu, diusir-usir. Terus gitu lanjut. Iya, lagian kan kalau nonton kan bisa di atas ya, di tribun kan lebih enak ya. Tapi mungkin namanya orang tua pingin dampingin anaknya. Iya. Iya, jadi Tapi ada yang kadang di terobos. tribun itu banyak yang itu menghalangi ya. Iya. Menghalangi yang duduk di tribunnya itu. Kalau bisa digambarin itu kayak gimana ya Kak, kira-kira lapangan latihan karate itu kayak gimana? Turnamen. Iya. Biasanya satu gor itu 4 ya. Gor itu Ada- kayak tempat gitu atau Gor itu kayak Kayak basket, kayak kayak lapangan basket. lapangan gor basket, gor lapangan sepak bola. yang kotak itu bukan? Iya. Iya. Oh, maksudnya gini. Gor itu kayak gedung olahraga. Emang gedung olahraga ya? Gedung olahraga. Kalau biasanya basket itu cuman satu lapangan gini ya. Kalau karate satu lapangan ini bisa dibuat 4 tatami. Tatami itu area pertandingan gitu. Jadi lebih cepat iya, buat lebih cepat. memperjalankan turnamen. Kan kalau basket kan kayak satu doang ya. Maksudnya Iya. pertandingannya satu doang. Kalau Satu lapangan. iya satu lapangan dan ya udah misal pertandingan tingkat SMP ya udah ini doang. Kalau karate kan banyak anunya ya, banyak kelasnya. Jadi kalau cuman satu doang waktunya nggak cukup. Jadi kayak satu lapangan dibagi jadi 5. Oh, jadi 5 gitu. 4 tergantung gornya Besar atau enggak? Iya.
Kira-kira di sini ada nggak sih Kak gor yang terdekat dari sini tuh ada nggak? Banyak, Banyak ya? banyak. Itu Gor Pancasila tuh bisa. Biasanya Dari Brawijaya, yang itu Kodam. Gor Hayamuruk. Oh iya, Gor Hayamuruk. Terus DBL juga pernah kan? Iya. DBL juga pernah. Itu apa sih namanya? Gelanggang remaja juga pernah. Berarti misalnya nih Kak, kalau mungkin seumur-umur kayak aku gini atau mungkin kelas 9 baru mau mulai kayak jadi atlet gitu, berarti susah gitu ya Kak ya? Kayak Tergantung. nungguin berapa tahun lagi gitu buat jadi atlet beneran gitu. Enggak, sebenarnya itu tergantung tergantung. anaknya. Iya. Kalau Tergantung. anaknya Emang- benar-benar apa ya, kayak aku niatnya mau jadi atlet, tapi dia pas latihan cepat nangkep Iya. teknik-tekniknya gitu, dia bisa ikut meskipun masih pemula. Iya, justru aku ngerasa kalau dia gabungnya kayak pas SMP gitu ya, misal SMP kelas 7 dia baru gabung, aku malah ngerasa dia lebih cepet jadi atlet daripada yang kecil-kecil. Kalau misal anak kecil-kecil kan emang agak susah nangkep ilmunya ya. Susah nangkep ilmunya gitu ya. Iya. Jadi kayak harus diajarin pelan-pelan dan satu-satu gitu ya. Jadi kayak prosesnya mungkin agak lama. Kalau misalkan dia baru gabung, misal kelas 7 gitu ya baru gabung. Kalau dia emang kompeten, dia emang berbakat dan dia emang cepet, Yakin. iya, ya pasti Bisa. aku yakin dia bisa ngalahin yang ikut dari kecil ini. Tapi kadang gitu tuh mereka kan baru pertama kali ikut ya, Iya. jadi belum Mungkin tahu kalah pengalaman, ya mungkin kalah pengalaman aja sama yang ikut dari kecil ini. Tapi kalau secara kemampuan mungkin kalau ditunggu mungkin bisa. Jadi kayak tergantung ininya ya Kak ya. Iya. Kayak bisa nggak sih Kak kira-kira ya kalau seumuranku gini baru mulai gitu? Bisa aja. bisa. Ada atlet nasional siapa ya namanya? Yang pokoknya dia tuh SMP tuh baru ikut, SMP kelas 9 tuh baru ikut, sekarang dia jadi atlet nasional, atletnya Indonesia. Kalau misal karate mau turnamen ke negara-negara lain itu dia dikirim gitu. Dan dia ceritanya tuh dia baru join karate tuh ya itu Kelas 9? SMP, iya. SMP. Oh, jadi kayak tergantung anaknya aja, kalau emang Iya. semangat banget untuk mulai ya udah berarti bismillah bisa. Nah, untuk harapan kedepannya untuk Kak Lintang dan Kak Raisa tuh gimana? Harapan kedepannya bagaimana gitu? Aku harapanku aku ingin jadi atlet nasional yang bisa Sukses ya, Kak, ya? Iya. Kalau Kak Lintang? Aku nggak berharap jadi atlet nasional sih, pokoknya aku bisa ngelawan aku sendiri yang males itu. Ya pokoknya aku berharap aku bisa ngelawan malasku aja sih, kayak nggak ada Males latihan gitu nggak? iya Ya, males kayak- memulai, males Pokoknya memulai. tujuan kita tuh buat banggain orang tua. dan ini ya. Ya. Oke. Mungkin itu saja yang bisa diobrolkan hari ini. Sampai di sini. Jangan lupa like, subscribe, and share. Sampai jumpa di Miss Media Inspirasi Siswa Spenfora.